Pemirsa, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Lombok Barat. Pemeriksaan dilakukan menjelang penahanan Agus Difabel atau IWS, tersangka tindak pidana pelecehan seksual. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus Difabel alias IWAS. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus Difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus Difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus Difabel yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Meskipun tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Sementara pemilik homestay lokasi Agus Difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini orangnya, hampir setiap hari gitu. Itu memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Agus Difabel menjalani olah tempat kejadian perkara. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Polisi menyebut sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka.
sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan.